Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menganalisis suatu propeller menggunakan aplikasi ANSYS Plan. Memahami kinerja propeller sangat penting terutama untuk aplikasi dalam industri maritim dan penerbangan. Salah satu cara efektif untuk mengevaluasi performanya adalah melalui simulasi Computational Fluid Dynamics atau CFD. Pada simulasi kali ini kita akan menganalisis karakteristik aliran fluida di sekitar propeller dua bilah yang bekerja dalam medium fluid. Fokus utama kita adalah untuk memahami distribusi tekanan, mencari velocity dan gaya angkat yang dihasilkan oleh propeller. Hasil ini penting untuk meningkatkan efisiensi propeller dan mengurangi konsumsi energi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk pertama mengidentifikasi pola aliran fluida di sekitar propeller, dua mengukur distribusi tekanan pada permukaan bilah, dan tiga menghitung gaya angkat yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita langsung mulai ke proses simulasi CFD menggunakan ANSYS Plan. Berikut adalah tampilan dari ANSYS Workbench, lalu pilih ANSYS Plan, lalu klik Import Geometry, dan edit di Design Modeler. Jadi pada Design Modeler ini, klik Generate, lalu akan muncul propeller yang kita import. Terdiri dari dua bodies. Kita perlu menggabungkan menjadi satu bagian baru. Oke, sekarang ini adalah solid body. Sekarang mari kita buat domain fluida. Pertama-tama kita ubah satuan jadi milimeter. Lalu klik Tools, lalu kita klik Enclosure, dan pilih shape-nya itu silinder. Lalu kita pilih alignment-nya ya axis. Di sini kita set 15 mm, 30, klik Generate. Jadi maksud dari 15 mm di sini yakni dari jarak dari ujung propeller ke ujung boundary, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Lalu untuk 30 mm merupakan tinggi ke atas dan juga tinggi ke bawah. Jadi enclosure ini membentuk suatu body solid dengan domain fluida atau fluid. Lalu kita dapat merename body ini menjadi rotating disk. Kenapa rotating disk? Karena kita perlu mensimulasikan putaran dari propeller ini sehingga kita memerlukan domain sebagai rotation propeller. Oke. Kemudian kita juga harus membuat untuk domain fluida statik dengan cara yang sama seperti tadi. Enclosure dengan shape box dengan ukuran sebagai berikut. Ini 300, 300, 300, 300, 300, ininya 500, dan ininya kita ganti 1000 mm saja. Lalu klik Generate, dan jadilah kotak seperti berikut. Lalu di rename menjadi static. Karena ANSYS Plan hanya dapat mengkalkulasi fluida, maka kita perlu menggunakan operasi boolean. Operasi boolean ini lalu kita pilih subtract, lalu apply rotating disk untuk target bodies dan apply part untuk tool bodies. Selanjutnya di sini akan remove propeller dari rotating disk, sehingga rotating disk akan memiliki ruang hampa berbentuk propeller. Lalu kita klik Generate. Berikut hasilnya, propeller dihapus dari kerangka boundary rotating disk sehingga menyisakan dua bodies rotating disk dan juga static. Selanjutnya kita akan memisahkan domain rotating disk dan juga domain static dengan menggunakan operasi yang sama yakni boolean. Pada tool bodies kita pilih static dan pada target bodies kita pilih rotating disk dan preserve tool body-nya kita ganti yes. Lalu setelah itu kita klik Generate. Nah, sekarang domain sudah terpisah antara rotating disk dan static dan juga propeller yang sudah dihapus. Oke, jadi kita sudah selesai di desain modeler dan lanjut ke tahap pengeditan meshing. Oke, pertama-tama di base ini kita akan melakukan mesh sizing pada bagian rotating disk dengan langkah yakni klik sizing, lalu kita memilih geometri rotating disk, kita apply, lalu kita atur element size-nya 5 mm. Setelah itu kita set behavior-nya hard, lalu kita mengatur mesh secara general yang element size-nya kita atur 80 mm. Dan setelah itu kita klik generate mesh dan kita tunggu saja proses mesh berikut. Berikut adalah tampilan dari geometri setelah dilakukan proses meshing. Ini adalah tampilan geometri di domain static dan ini adalah tampilan geometri di domain rotating disk.
Setelah proses meshing, kita akan membuat name selection untuk inlet dan outlet di domain static dengan langkah sebagai berikut. Klik create name selection, kita rename saja inlet. Lalu di sini kita rename sebagai outlet. Selanjutnya kita akan merename propeller yang ada di rotating disk. Klik body, kita hide surface, lalu body select, lalu rename yang ada di garis hijau sebagai propeller. Dan jadilah proses meshing kita, inlet, outlet, dan propeller selesai. Masuk ke tahapan selanjutnya. Oke, untuk proses selanjutnya yakni setup. Kita tinggal klik setup, pilih double precision, kita klik paralel dan pilih 4 proses, lalu klik OK. Oke, di proses setup ini kita akan menginputkan parameter-parameter sesuai dengan operating condition dari propeller. Yakni sebagai berikut, misalnya di Y direction gravitasi, lalu kita pilih model, klik viskositas, kita ubah ke K epsilon, realizable, scalable wall function, kita klik OK. Lalu ke material kita sesuaikan, fluidanya itu air, untuk material solidnya aluminium misalnya. Lalu untuk rotating disk, klik edit. Di sini kita klik mesh motion, lalu kita ubah Y sama dengan 1. OK. Lalu kita klik unit satuan RPM. Lalu kita klik edit, di sini speednya kita set 6500. Di rotating disk sebagai domain propeller untuk berputar, di mana propeller ini kita set di 6500 rotation per menit dengan Y sama dengan 1. Maksudnya adalah karena arah angin yang tegak lurus dengan propeller itu di sumbu Y. Lalu kita klik OK. Di langkah selanjutnya yakni boundary condition, klik operating condition, kita klik specified operating density 1,225, OK. Inlet, klik edit. Lalu di sini kita klik input velocity magnitude-nya sebesar 15 meter per second. Lalu klik outlet. Di sini kita masukkan tipe pressure outlet. Lalu propellernya tipe wall, inletnya bertipe velocity inlet. Di mesh interference kita OK saja. Lalu untuk report definition, kita klik new, force report, dan lalu kita rename menjadi force. Di sini X-nya 0, Y-nya 1, karena arah gaya dari sesuai propeller. Lalu klik report file, report plot, print to console, OK. Lalu close, klik monitors, residual. Di sini kita akan biarkan tetap seperti default. Nilai-nilai yang tertera di sini disesuaikan sesuai default 0,001 yang mengindikasikan keakuratan dari perhitungan ANSYS Fluent. Nilai 0,001 dari absolute kriteria ini juga mengartikan dari limit toleransi perhitungan. Klik calculation activities, lalu create solution data export. Di sini file type-nya kita ganti CDAT, lalu kita centang semua, frekuensi, time 15. Klik initialization, hybrid initialization, initialize. Di sini kita masuk ke proses initialize. Kita tunggu saja prosesnya. Hybrid initialization is done. Selanjutnya kita klik run calculation. Time step size-nya kita pilih 0,15, number of time step 26, max iteration-nya kita set di 100. Langsung saja kita calculate perhitungan CFD kita. Dan di sini kita tunggu saja proses running dari software ANSYS yang sedang mengkalkulasikan. Di sini kita akan menunggu parameter-parameter mencapai suatu titik yang disebut konvergensi dan mendekati nilai 0. Karena proses yang akan memakan waktu yang sangat lama, maka dari itu proses ini akan kita skip hingga proses calculation selesai dihitung. Nah, jadi di sini perhitungan calculation telah selesai. Di sini bisa kita lihat ada 2600 iterasi. Lalu oke, ini adalah grafik gaya terhadap flow time. Lalu ada grafik scale residual. Lalu di sini kita akan melihat report untuk nilai force. Di sini
di Y arah sumbu Y, kita print saja nilainya, dan didapat nilai gaya angkat dari propeller sebesar 7, sekian Newton. Lalu di sini kita akan melihat nilai mass flow rate dari inlet dan outlet pada boundary layers. Di sini didapat hasil sebagai berikut, dan ada net result-nya senilai minus 3,69 kali 10 pangkat minus 5. Idealnya nilai net result ini seharusnya sama dengan 0 jika berdasarkan dengan teori persamaan continuity dan massa. Tapi untuk didapat nilai sekian mendekati 0 itu juga sudah sangat baik. Dan untuk lebih mengoptimalisasi perhitungan ini kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu mengimprove nilai meshing atau memperbanyak jumlah iterasi pada perhitungan saat di setup tadi. Dan untuk ke tahap selanjutnya setelah proses kalkulasi selesai adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke menu result di ANSYS Workbench untuk melihat hasil perhitungan CFD propeller 2 bilah. Jadi di result ini kita dapat lihat beberapa kontur dari pressure yang terjadi pada propeller. Di sini ya kita perbesar, lalu bisa kita lihat ada 1,143 kali 10 pangkat 3 Pascal nilai tertinggi pressure yang diterima pada saat propeller ini berputar 6.500 rpm dan terjadi pada di sebelah pinggir bilah, sementara di tengahnya itu mengalami lebih sedikit pressure. Oke, dan bila kita lihat velocity in stationary frame di sini juga terjadi maksimum di pinggir bilah dan semakin minim terjadi di pertengahan atau center dari propeller. Di sini kita juga dapat melihat streamline yang berasal dari inlet, streamline udara yang berkontak dengan propeller dua bilah yang berputar ini. Di sini bisa dilihat terjadi deviasi ketika udara mengontak propeller. Mungkin dari vertikal tidak begitu jelas, bisa kita tambah 200 poin. Bisa lihat ada sedikit belokan di situ. Namun ini bisa jelas terlihat ketika kita mengubah view-nya menjadi top view. Udara yang bergerak dari inlet itu tidak semata-mata bergerak lurus ke bawah, melainkan berputar searah dari putaran propeller. Oke, jadi berikut demikianlah gambaran dari proses simulasi CFD pada propeller dua bilah. Semoga dengan analisis ini kita dapat lebih memahami bagaimana aliran fluida bekerja di sekitar propeller, serta bagaimana faktor-faktor seperti distribusi tekanan dan gaya, velocity, RPM itu juga mempengaruhi performa dari propeller. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau pertanyaan di bawah jika Anda memiliki topik lain yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video-video berikutnya.